Harta itu fisik nggak? Salah satunya pasangan. Dalam berpasangan itu ada batinnya nggak? Ada rezeki batinnya nggak? Ya, fisik, non fisik. Non fisik. Apa rezeki batin dalam berpasangan? Cinta. Tuh, cinta itu rezeki, Pak. Jadi kalau kita jatuh cinta, kita dapat rezeki. Cuma jangan cintai yang nggak pantas kita cintai. Usaha itu kita bisa berusaha karena Allah menitipkan sesuatu dalam diri kita. Titipan itu ukuran juga namanya. Ya. Jadi saya tanya lagi, Pak. Kalau ada orang sukses, seperti yang kita firasatkan, kita kalamkan dulu, kira-kira dia sukses karena kita atau karena takdir Allah? Ya, takdir Allah pasti. Tapi banyak orang GR, tuh kan gue bilangin sukses kan dia gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ketiga, sawabiqul himami la takhriku aswaral aqdar. Himmah yang kuat, yang berlalu, semangat yang berlalu, semangat yang kuat, atau firasat yang kuat, la takhriku, tidak pernah menghancurkan aswaral aqdar, benteng-benteng takdir. Jadi takdir itu ternyata ada bentengnya. Nah, tapi takdir bisa berubah nggak? Hah? Bisa. Nah, ini ada penjelasannya, Pak. Jadi kinclong gitu. Bapak nggak marah kan? Jadi takdir itu bahasa Arab, akdar, jamak dari kadar. Apa arti kadar? Ini tadi pagi Zoom nih bahas ini nih, ya. Udah jadi bahasa Indonesia. Qadar, jamaknya akdar atau maqadir, ya. Takdir, maqadir. Itu artinya adalah ukuran. Ukuran. Saya nyebut kadar airnya kurang, berarti ukuran. Apalagi, Pak? Yang setara sama ini nih, ukuran. Satu lagi, nilai. Banyak orang awam berpikir takdir itu cuma 4. Apa takdir itu? Gimana, Pak? Rezeki hidup mati. Ya, jodoh. Emang ada kata jodoh di situ? Fayu'mar bi arba' kalimat, kan begitu di hadisnya. Jadi ada hadisnya arba' kalimat. Ya, arba' kalimat. Apa itu? Bikatbi rizkihi, rizkinya. Rizkihi, rizki. Hapus dong. Kita pakai Indonesia, rizki. Nanti kalau pakai bahasa Arab pusing nanti. Yang cukup yang gede-gedenya aja. Rizki, apalagi? Ajal. Cepet amat, Pak, nyebut ajal. Ajalihi udah bahasa Arab kok. Ajal itu artinya time. Waktu kapan? Waktu nanti transit ke alam lain. Itu ajal. Terus apa lagi? Amal. Amal dalam bahasa Arab itu artinya aktivitas. Tapi amal bahasa Indonesia artinya amal soleh. Bener? Jadi bukan ini yang dimaksud adalah aktivitas. Terus yang keempat apa?
syaqiyun au sa'id, dia ahli surga atau ahli neraka. Saya pendek aja ya. Coba rizki, ajal, aktivitas, di mana di situ rezeki, jodoh di mana Pak? Ada nggak jodoh di situ? Ini hadisnya hadis Bukhari loh nih, HR Bukhari nih. Di mana? Bener? Yakin? Tuh, aneh cuma konfirmasi doang, antum langsung berubah. Tadi bilang iya, sekarang enggak. Tuh, baru diuji begitu ya. Gimana kalau diuji disertasi tuh, dikata-katain profesor doktor gitu. Ya. Rezeki, apa arti rezeki? Jatah yang diberikan Allah. Ada berbentuk fisik, harta, ya. Harta itu fisik nggak? Salah satunya pasangan. Dalam berpasangan itu ada batinnya nggak? Ada rezeki batinnya nggak? Ya, fisik, non fisik, non fisik. Apa rezeki batin dalam berpasangan? Cinta. Tuh, cinta itu rezeki Pak. Jadi kalau kita jatuh cinta, kita dapat rezeki. Cuma jangan cintai yang nggak pantas kita cintai ya. Kita minta ampun kalau sudah pernah mencintai yang nggak pantas kita cintai. Yang nggak boleh kita cintai, cintanya orang. Ya, apalagi harta. Apa yang ada di harta? Berkah. Berkah itu rezeki. Jadi ada orang diberikan fisik, harta, tapi dia nggak dapat berkah. Ada yang diberikan pasangan yang cantik, gagah, keren, tapi nggak diberikan cinta. Nah, kita minta dua-duanya. Jangan satu-satu, sok zuhud antum. Oh, saya yang ini aja deh. Lah semuanya sekalian, ya. Jangan nanggung-nanggung kalau minta sama Allah. Allah itu maha kaya. Ya, semuanya gampang bagi Allah. Berarti jodoh masuk sini ya. Tuh, angguk lagi. Bagus, bagus ya. Bapak makan minum malam ini itu rezeki. Ada lagi. Fisik, buku, sekolah. Itu bagian dari rezeki. Apa batinnya? Buku dan sekolah. Ilmu. Ya. Gimana? Udah dapat rezeki itu belum? Udah dapat? Aktivitas. Saya lagi ngapain Pak? Lagi ngapain ini namanya? Berdiri, kata orang. Kalau Bapak bilang saya lagi ngajar, karena Bapak husnuzon sama saya. Ya. Tapi yang nggak husnuzon bilang ngapain ini berdiri situ tuh? Ya, sok-sokan lagi, nyoret-nyoret kayak dosen aja. Emang gue dosen. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Itu, 4 itu adalah benteng-benteng dari takdir. Ya. Dengan apa Allah menetapkan 4 ini? Ini kan arba ini artinya 4. Dengan apa Allah menetapkannya? Dengan qadara, menetapkannya dengan kudroh. Kudroh. Apa arti kudroh? Kekuasaan Allah. Berarti ini kekuasaan Allah semua nih. Saya mau tanya nih, ada nggak antum kalau nggak berdiri, duduk, tidur, ada nggak aktivitas di luar itu? Ini saya berdiri, antum duduk. Kalau yang di rumah tiduran. Ada nggak aktivitas di luar yang 3 ini? Jalan, ya jalan kan sama berdiri juga Pak. Jalan sambil duduk bisa nggak? Dalam bahasa Arab berdiri itu masuk di situ berjalan, lari itu disebut berdiri. Oke, ada nggak aktivitas di luar itu? Ya. Kata orang nih, kalau saya usaha selesai saya serahkan kepada takdir. Berarti dia nganggap usaha dia bukan bagian dari
Berarti dia nggak paham hadis ini. Hadis ini menyebutkan amal, aktivitas dia berusaha itu bagian dari kadar ukuran yang Allah berikan. Gitu, ya. Saya termasuk orang yang pembelajar, penasaran sama yang baru-baru. Maka kalau di kampus tuh saya senang dikasih mata kuliah baru. Senang. Kecuali ada mata kuliah yang saya nggak mau, mata kuliah qiraat. Jadi di kampus itu, di Institut Ilmu Al-Quran, yang paling saya nggak mau qiraat. Tahu qiraat, Pak? Qiraat itu bukan beda sama tilawah. Qiraat itu gimana cara baca ayat ini, ada dibaca dengan versi Imam A, versi Imam B. Wah, itu saya angkat tangan tuh ya. Bukan berarti nggak bisa, tapi ngerasa waktu saya nggak cukup untuk mempelajarinya. Bisa aja, tapi saya akan meninggalkan yang lain. Ada beberapa ilmu yang saya menghindari, tapi selain itu saya suka ngajar yang baru-baru. Bosan juga Pak, tiap tahun ngajarin hal yang sama. Nah, kita ketika berusaha mencapai sesuatu, usaha itu bagian dari meningkatkan nilai. Berarti takdir, kadar itu bukan satu. Jadi takdir itu kalau ukuran ya bisa dari kiri ke kanan, bisa dari atas ke bawah ya, 1 sampai 10. Jadi takdir saya ini kalau enggak antara 1, 10 ini, Bapak effortnya agak lebih kuat bisa sampai 10. Kalau enggak ya 1 atau 2. Semuanya bagian dari takdir. Jadi ini usaha namanya nih. Usaha itu bagian dari takdir. Kalau usaha bukan bagian dari takdir, berarti ada sesuatu selain Allah di alam semesta. Ada peran selain Allah di alam semesta. Yang meyakini ada yang berperan selain Allah, musyrik bukan? Musyrik nggak? Musyrik itu. Walaupun dia sholat 5 waktu, berarti sholatnya belum sholat ahli tauhid, baru nungging doang itu. Ya. Ini makna pertama. Ada makna kedua. Kemauan yang keras itu terjemahannya. Nah, sekarang ada terjemahan lain. Firasat yang kuat tidak akan bisa merubah takdir. Saya mau tanya Pak, kalau Bapak pernah ngomong gini ke orang, kamu bakal jadi orang sukses, terus dia sukses setelah 10 tahun. Dia sukses karena kita ngomong atau karena usaha dia? Usaha dia bagian dari takdir. Sombongnya manusia, dia nggak mau disebut usaha dia bagian dari takdir. Saya udah ketemu banyak orang, hatta ustadz ulama, dia kata orang kiai, tapi dia bilang usaha bukan bagian dari takdir. Belajar akidah di mana dia itu? Ya. Mereka mengira bahwa kalau kita menyandarkan diri kepada takdir, dianggap kita malas-malasan. Enggak. Justru kalau orang faham tentang takdir, dia punya semangat yang tinggi, harapan yang besar. Kenapa? Ternyata pilihannya banyak. 1 sampai 10. Jadi bukan hanya satu pilihan, banyak pilihan itu. Kita mau pilih yang nomor berapa, tinggal usahanya dikencengin. Usaha itu kita bisa berusaha karena Allah menitipkan sesuatu dalam diri kita. Titipan itu ukuran juga namanya. Ya. Jadi saya tanya lagi Pak, kalau ada orang sukses seperti yang kita firasatkan, kita kalamkan dulu, kira-kira dia sukses karena kita atau karena takdir Allah? Ya, takdir Allah pasti. Tapi banyak orang GR, tuh kan gue bilangin sukses kan dia gitu. Bener ya? Bener ya? Sesekali dia ketemu Bapak, terus lupa nyapa, karena dulu Bapak gagah sekali, sekarang sudah ubanan. Dia lupa ini siapa. Waktu Bapak sapa, dia nggak ingat Bapak siapa ya. Sombong amat tuh kan.
Padahal emang dia lupa, mau gimana lagi 10 tahun nggak ketemu. Bukan berarti orang itu sombong. Orang kalau nggak kenal Bapak itu bukan berarti sombong, Pak. Dia manusia pelupa nggak? Bisa-bisa orang lupa sama dirinya sendiri kan? Ada nggak orang yang lupa sama diri sendiri? Ada. Semoga kita nggak begitu ya. Ya, baik. Maka kalau kita berkalam tentang suatu terjadi, dia terjadi bukan karena kalam kita, tapi karena kita lagi dipinjam sama Allah. Bapak firasat nih, kejadian firasatnya. Misalnya nih, ntar jam 10 hujan. Hujan. Terjadi hujan karena kita firasat atau karena Allah ingin menurunkan hujan? Ya, jangan GR. Allah yang punya hujan, kita yang GR. Banyak orang GR Pak di dunia. Baru sakti-sakti dikit udah GR kan. Banyak orang GR di dunia ya. Dalam banyak hal ya. Kalau tadi masalah ngeramal orang, kalau sekarang masalah kejadian alam. Kamu hati-hati, ntar tabrakan loh. Beneran tabrakan. Tuh apa kata gua. Dia senang memfirasakan buruk tentang orang. Ini saya mau kasih tips. Kalaupun Bapak punya firasat buruk tentang orang, katakan yang baik. Misalnya kita ngelihat nih bakal tabrakan nih, kita ngomong, "Dek, hati-hati ya, nanti pelan-pelan aja. Kalau ada orang nyerobot dari depan, kita ngalah. Jangan dikalamkan, ntar kamu bakal tabrakan." Nanti ini masuk ke alam bawah sadar dia, jadi doa dalam pikiran dia. Ya.